Halo dulur, gue Ahsan. Belakangan nih lagi rame soal Prabowo ketemu Gibran bareng relawan Jokowi. Di situ tuh kubu-kubu pendukung Prabowo nih, termasuk politikus-politikus Partai Gerindra, udah mulai tuh bersuara, wah ini sinyal baik nih. Kalau Gibran bakalan dukung Prabowo, otomatis Pak Jokowi bakalan dukung Prabowo. Apa benar begitu? Belum tentu. Mari kita bahas nih. Jadi, kalau menurut gue, kemarin itu emang bener sih langkahnya Prabowo untuk mengambil hati Gibran dan pendukungnya Jokowi alias relawannya Jokowi. Tapi kan gak semudah itu. Boleh-boleh aja Prabowo itu berusaha karena ya memang politik itu butuh strategi dan butuh cara-cara tertentu untuk kemudian mengambil suara. Cuman ya kayak yang gue bilang tadi, ini gak mudah. Kenapa itu gak mudah? Ada 3 hal seenggaknya yang pengen gue bahas di sini. Yang pertama, suara pendukung Jokowi atau relawan Jokowi menurut survei indikator itu ternyata solid banget loh ke Ganjar Pranowo. Jadi susah untuk digoyang kepada Prabowo. Karena relawan Jokowi ini kan udah mendeklarasikan tuh waktu itu di acara Nusantara Bersatu bakalan tegak lurus bareng Jokowi. Dan Jokowi sampai hari ini itu belum ngomong bakalan dukung Prabowo. Atau jangan nggak bakalan ngomong kayak gitu sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena Jokowi udah bertaruh besar dengan mengendorse Ganjar untuk jadi capres dari PDIP. Jadi ya nggak mungkin lah itu kemudian diserahkan gitu aja dukungannya ke Prabowo yang notabene dari partai lain. Nah, balik ke survei tadi, berarti jelas bahwa relawan-relawan Jokowi akan tetap solid dukung Ganjar Pranowo, bukan Prabowo. Yang kedua ini ngomongin soal mesin PDIP. Mesin PDIP itu sudah terbukti bisa mengusung presiden selama 2 periode. Mereka berhasil memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dan terbukti mereka itu solid banget. Buktinya apa? Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa gejolak elektoral di PDIP itu sangat rendah. Bahkan dari 2014 ke 2019 itu justru naik suaranya 0,37%. Kenaikan ini membuktikan bahwa tidak ada perpindahan suara atau kader-kader PDIP ke partai lain. Mereka nyoblosnya tetap PDIP. Kalau kata Megawati sih dulu, sekali banteng merumput semuanya solid dan terbukti solid. Nah, ini susah untuk dialihkan meskipun ya nantinya misalkan Gibran beneran sama Prabowo gitu, itu susah. Mesin PDIP itu masih akan tetap solid untuk dukung Ganjar dan tidak akan mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Nah, yang ketiga nih indikatornya kenapa susah banget adalah ya dari jati diri Prabowo itu sendiri. Prabowo ini kan udah 2 kali lawan Jokowi ya, 2 kali juga lawan PDIP. Berarti lawannya nggak cuma pribadi Jokowi, tapi juga gerbong-gerbong pendukungnya. Dan kalau kita ingat-ingat ke belakang nih, itu gesekannya itu kan sangat kencang antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo. Gesekannya itu bukan cuma karena pemilu, tapi sudah mengerucut kepada arah idealisme. Idealismenya udah jelas beda. Nah, disinilah yang secara teori itu susah untuk mengalihkan idealisme politik seseorang kepada orang lainnya. Akhirnya ya susah, relawan-relawan Jokowi, pendukung PDIP, dan lain-lain itu untuk mendukung Prabowo. Nah, terbukti kan ketika Gibran dipanggil nih ke DPP PDIP untuk mengklarifikasi pertemuannya, omongannya jelas bahwa dia akan tegak lurus bersama Megawati Soekarno Putri. Dan dia menyadari bahwa kemarin itu tidak ada niatnya untuk mendukung Prabowo dan lain-lain. DPP PDIP pun juga menyadari itu bahwa sebagai tokoh muda, anaknya Presiden Jokowi, pasti Gibran ini memiliki magnet politik yang besar. Sehingga semua tokoh itu pasti ingin dekat dengan dia. Apalagi bapaknya nih, Jokowi, itu udah terbukti berhasil memberikan kotel efek atau efek ekor jas kepada partai pendukungnya. Dan itulah yang pengen diraih oleh Prabowo. Ya jadi nggak bisa dikatakan kalau Gibran itu bakalan dukung Prabowo atau gimana. Jadi udah kelihatan banget kan kalau strategi Prabowo itu sebenarnya udah gagal banget. Dan ini adalah sinyal yang buruk untuk kelanjutan Prabowo sebenarnya. Kenapa? Karena ya kayak gue bilang di awal, dia itu udah kehilangan dukungan dari 212, cuman punya modal dari partainya. Sedangkan partainya sendiri itu ya bisa dikatakan besar tapi juga sempit. Sempitnya apa? Karena selama ini jualannya Gerindra itu adalah nasionalisme, dan nasionalisme. Dan itu hampir mirip dengan jualannya PDIP. Nah, itu harus dibagi dong masanya.
Dan terbukti dari pemilu ke pemilu PDIP itu lebih banyak gitu. Kenapa? Karena PDIP jualannya tidak hanya sekedar nasionalisme di mulut saja, tapi dia juga punya sosok-sosok yang bisa dijual. Semacam Bung Karno. Anak-anak ideologis Bung Karno itu di mana-mana akan mendukung PDIP. Tapi Prabowo ini bukan tokoh yang sebesar Bung Karno. Dan ironisnya hari ini Gerindra cuma ngandelin Prabowo. Nah itulah kenapa Gerindra itu nggak bisa disebut sebagai mesin politik yang sangat besar juga. Memang suaranya gede tapi ya bisa menyempit di situ. Dan terbukti kalau kita berkaca kepada data di 2019 lalu, Prabowo itu menangnya cuma di mana? Menangnya adalah di daerah basis wilayah sekitarnya dia, yaitu di Jawa Barat. Disitulah lumbung suara paling besar Prabowo Subianto itu di Jawa Barat. Kecuali di 2019 ya dapatlah tambahan dari Sumatera Barat. Tapi kan ini juga kalah lagi, bisa ditutup oleh suara PDIP atau suara Jokowi yang ada di Bali. Jadi kalau menurut gue nih, daripada Prabowo itu akal-akalan, sok-sokan pengen ngambil suaranya relawan Jokowi dan lain-lain, mendingan benerin dulu tuh mesin partainya, benerin internal biar mereka mau kerja buat Prabowo, biar nggak ngarep kesana sini, daripada udah ngarep-ngarep tapi nggak dapet juga. Terus bingung deh minta dukungan ke siapa lagi. Thank you.